Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Sabilul Muttaqin, bertemu kembali kita dalam kajian Ulumul Hadis, kajian yang membahas ilmu-ilmu tentang hadis. Insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pembagian hadis yang makbul atau pembagian hadis yang diterima. Hadis yang diterima itu ada dua. Pertama ada hadis sahih, kedua ada hadis hasan. Sahih dan hasan. Lalu sahih dan hasan itu dibagi lagi jadi dua. Ada li ghairihi dan li zatihi. Li ghairihi dan li zatihi. Berarti jadi totalnya yang ada di bisa kita terima ada 4. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, dan hasan li ghairihi. Totalnya ada berapa? Ada 4. Jadi secara besar, garis besarnya ada 2, sahih dan hasan. Tapi lebih rincinya lagi nanti dibagi menjadi 2, ada yang li ghairihi dan li zatihi. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu hadis sahih. Apa itu sahih? Kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, kata sahih itu artinya adalah sehat. Sahih itu adalah sehat. Kalau hadis itu berarti lawannya dari sehat, berarti adalah hadis yang sakim. Sakim atau sakit. Bahasa Indonesianya sakit, bahasa Arabnya sakim. Dan umumnya baik sahih atau sakim itu dipakai untuk jasad. Jadi kalau kita sedang sehat, itu berasal dari kata sahih. Kalau kita sedang sakit namanya sakim. Sedang sakit. Nah, itu menjadi majas atau kiasan bagi hadis. Sehingga hadis yang dikatakan sahih berarti dari segi tubuhnya itu, dari kepala sampai kakinya itu sehat. Dari kepala awalnya sampai terakhirnya dia itu menjadi hadis yang sehat. Secara terminologis atau secara istilah, hadis sahih itu adalah hadis satu, dia itu harus muttasil. Apa itu muttasil? Muttasil itu harus bersambung kepada Nabi SAW sanadnya. Jadi harus bersambung kepada Rasulullah SAW. Di bulan-bulan yang lalu kita sudah bahas hadis yang mutawatir, ya. Masih ingat Pak hadis mutawatir? Nah, hadis yang benar-benar sahih, gitu ya. Betul-betul sahih dan bersambung kepada Nabi SAW. Pertama harus bersambung sanadnya, kedua harus diriwayatkan oleh orang yang adil. Orang yang adil. Tentu adil di sini maknanya bukan seperti adil di Indonesia, tetapi adil yang dimaksud adalah orang ini harus sahih. Ketika meriwayatkan hadis, seorang perawi itu harus sahih. Adil itu memiliki beberapa kriteria. Pertama, harus muslim. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Keempat, tidak fasik. Yang keempat, kelima, tidak berlaku maksiat. Itu yang disebut sebagai adil. Jadi harus balik, muslim pertama, balik, kemudian harus salih, tidak bermaksiat dan tidak fasik, baru seseorang itu dikatakan adil.
Kedua, ya setelah adil harus perawinya itu adalah dobit. Ya. Dobitnya itu harus kuat. Apa itu dobit? Dobit itu adalah hafalan. Jadi seorang perawi hadis itu hafalannya harus kuat. Ya, harus kuat. Ya. Baik dari segi hafalan ingatan maupun hafalan tulisan. Jadi para perawi itu, ulama hadis itu biasanya mereka punya catatan, Pak. Menulis hadis mereka kumpulkan dalam satu catatan. Diingat dan dicatat. Dua-duanya harus kuat. Tidak boleh salah satunya. Kan ada orang itu ingatan kuat tapi tulisan tidak. Ada kebalikannya juga. Kalau baca buku dia kuat tetapi ditalar tidak, begitu. Ya apalah nih, kalau kita baca Quran kuat tidak, Pak? Kuat dalam segi catatan baca. Kalau mushafnya ditutup masih bisa kita baca Quran, Pak? Bisa insya Allah, tapi kulhu ya, kulhu al-ikhlas al-falaq begitu ya. Nah, itu namanya dobit ya. Sehingga seorang perawi hadis itu kalau misalkan lupa sedikit saja itu bisa berpengaruh kepada kualitas hadis. Maka hati-hati sekali ya, kita melihat seseorang. Punten Pak, misal ada seseorang lupa, pernah Bapak lupa menyimpan kunci motor di mana? Sering. Kalau sering, ya kalau misalkan saya pernah lupa menyimpan kunci motor, berarti hadis saya tingkatannya menjadi turun. Berarti ingatan orang tersebut adalah lemah. Ya, jadi sampai sedetail itu, Pak. Ya, sedetail itu seseorang misalkan pernah lupa apa tadi kunci motornya atau kunci rumahnya, itu bisa menurunkan derajat ingatan ya, tingkat dobitnya seseorang. Seseorang misalkan zaman dulu Pak ya nulis hadis ya, di dalam satu kitab. Hadis itu kemudian misalkan dia kumpulkan dalam satu kitab, satu buku, dan dia misalkan lupa menyimpan bukunya, Pak. Itu jadi otomatis turun. Bahkan sampai di titik kena musibah sekalipun, Mbak. Misalkan kena musibah seseorang itu, penulis hadis, ada kisahnya. Beliau menulis hadis, dikumpulkan sekian tahun, hadisnya dikitabkan, rumahnya kebakaran, Mbak. Dalam hal segi musibah sekalipun, ketika rumah itu kebakaran, bukan karena dia, Pak, tetapi rumahnya kebakar, hadisnya hilang, maka otomatis derajat kecerdasan dobitnya itu bisa turun juga. Makanya ada seseorang yang ya di masa mudanya itu beliau kuat, seger begitu ya, pintar menulis hadis, Pak, menulis hadis. Sedangkan di masa tuanya, mohon maaf ya, beliau tidak bisa melihat, Pak. Jadi tidak bisa melihat. Maka hadis yang diterimanya itu adalah hanya yang diriwayatkan di masa mudanya ketika dia tulis. Ya, sisanya di masa tuanya tidak bisa diambil lagi karena sudah tidak bisa melihat ya. Wabil khusus ada beberapa momen, misalkan juga ada yang karena sudah tua jadi pelupa begitu ya, jadi pikun dan sebagainya, sehingga tidak bisa diterima si hadis tersebut. Berarti ketat tidak Pak dalam hal dobit itu? Ketat ya Pak ya, dalam segi hafalan seseorang ya ketika misalkan menyampaikan ilmu hadis. Berarti tidak sembarangan untuk ya sampai hadis itu ke derajat yang sahih. Selanjutnya dari setelah begitu ya, jadi hafalan hilang kunci motor itu bisa langsung turun. Begitu pula dengan syaz ya. Syarat selanjutnya hadis itu tidak ada yang namanya syaz. Syaz itu adalah penyimpangan rawi yang menyelisihi riwayat rawi-rawi yang lebih sikoh, lebih kuat hafalannya, dia selisih. Misalkan ada satu pendapat ya, dia itu berbeda dari pendapat yang lebih kuat, berarti dia syaz. Sampai sedetail ini, Pak. Seorang perawi misalkan ya, suatu ketika ada Imam Bukhari pernah mau mengambil hadis dari seseorang, datang jauh-jauh, Pak. Karena Imam Bukhari itu untuk mengumpulkan satu hadis itu bisa melakukan perjalanan 4 bulan, Pak. Dari tempatnya ya, dari tempat tinggalnya ke satu hadis itu, pengen dengerin satu hadis ya, itu bisa melakukan perjalanan 4 bulan. 4 bulan sampai
ketika mau mengambil hadis dari seseorang yang mau meriwayatkan hadis itu kemudian ini Pak, ngabobodo ayam Pak. Ya. Kita kalau ada ayam kemudian kita kan bilang ker gitu ya, tapi tidak dikasih Pak. Ya, pernah tidak Pak? Ke ayam, ke kucing gitunya, makanannya ada tidak Pak? Kita tidak punya misalkan, tapi kita gitu ya. Nah itu langsung otomatis menurunkan dobitnya seseorang. Jadi Imam Bukhari akhirnya tidak bisa menerima hadis dari orang yang berbohong meskipun kecil Pak. Ya, kalau kita lihat ya, meskipun kecil. Ya, jadi berbohong saja untuk binatang saja bisa sekecil itu dia berbahayanya, apalagi berbohong dalam hal yang lain. Ya, tidak bisa diterima keterangan. Baik, selanjutnya tidak boleh ada illah. Illah itu adalah kecacatan di dalam hadis. Jadi hadis itu tidak boleh cacat. Berarti tadi syarat dikatakan hadis itu sahih ada berapa? Ya, satu, pertama harus apa? Sanadnya muttasil bersambung, kemudian perawinya harus adil, ya, sholih, begitu tidak fasih, dhabitnya hafalannya harus kuat, ya, kemudian tidak syaz, tidak berdusta, tidak menyelisihi, ya, pewaris sanad, ya, periwayat hadis yang lebih kuat darinya, yang terakhir tidak cacat dalam segi hadisnya. Kemudian kita lihat ya contoh hadis yang sahih. Ya, kita lihat bahwasannya hadatsana an Abdullah bin Yusuf. Ya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Malik ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya yang berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil maghrib, dalam sholat maghrib, yaqra'u suratul Tur. Rasulullah membaca dalam sholat maghrib surat At-Tur. Jadi Rasulullah sholat maghribnya itu biasanya juga membaca surat At-Tur sekitar 2 halaman setengah. Sholat maghrib Pak. Iya tuh Pak, sampai isya. Sholat surat At-Tur. Yang meriwayatkannya siapa? Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini adalah orang kafir yang pada saat itu datang dari jauh-jauh dari Mekah, sudah membawa pedang, ingin membunuh Rasulullah ke Madinah. Jadi sudah sampai ke Masjid Nabawi, sudah bawa pedang. Tiba-tiba ya, mendengar Rasulullah SAW sholat maghrib sedang membaca surat At-Tur. Maka Jubair bin Mut'im yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir mendengarkan bacaan Al-Quran surat At-Turnya Rasulullah, ya, kemudian apa komentar dari Jubair bin Mut'im? Kada yatiru qalb. Saya ini, kata Jubair bin Mut'im, seakan-akan hati saya ini terbang ketika mendengarkan Al-Quran. Itu orang kafir. Ya, pernahkah kita merasakan ketika mendengarkan bacaan Al-Quran itu hati itu seperti terbang gitu? Saking terbangnya ngantuk. Saking terbangnya ngantuk ya, apalagi kalau sholat tarawih ya, terbang gitu ya, ngantuk ya. Zubair bin Mut'im kemudian akhirnya setelah sholat maghrib selesai, tadinya mau membunuh Rasul, langsung masuk Islam gara-gara bacaan Qurannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadis ini dianggap sahih. Kenapa dianggap sahih? Satu, sanadnya bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, iltiqah bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut benar-benar telah mendengar dari gurunya, ya, atau yang disebut sebagai an-anah. Ya, an-anah itu artinya an, kan di hadis ada gitu ya. An Abi Hurairah, an siapa itu dari guru-gurunya, ya, gitu ya. Nanti ada pembahasan khusus di kitab ini yang berkaitan dengan bab mu'an'an, ya, mu'an'an dari siapa.
Jadi hadisnya bersambung kepada Nabi SAW. Sehingga Pak, ya, hadis yang paling sahih hari ini adalah hadis siapa Pak? Ya, Bukhari dan Muslim. Nanti kita bahas ya, Sahih Bukhari Muslim. Kemudian semua rawi periwayat dari hadis ini adalah orang-orang yang adil, ya, orang-orang yang adil. Contoh misalkan kalau kita ingin melihat adil tidak seseorang, ya, simpulan ini yang disebutkan di hadis ini adil atau tidak, itu butuh satu cabang keilmuan lainnya. Namanya adalah ilmu jarh wa ta'dil. Ya, ilmu jarh wa ta'dil. Jadi ini ilmu hadis, Pak. Harus nanti ada cabang satu keilmuan lagi. Ya. Jadi ilmu kemarin saja kita bahas ilmu ulumul Quran, banyak ya Pak ya cabang ilmunya. Ilmu hadis pun begitu. Ketika kita mau belajar hadis, ya, ini ilmu ulumul Quran, ulumul hadisnya, mustalah hadisnya, nanti harus ada lagi ilmu yang lain yang namanya ilmu jarh wa ta'dil. Di ilmu jarh wa ta'dil itu kita belajar tentang menghukumi seseorang. Jarh itu artinya apa? Mengalirkan darah. Ya, jarh itu melihat sisi negatif dari seseorang, Pak. Dan dalam ilmu hadis itu boleh. Misalkan ini orang teh kuat tidak hafalannya tadi, sholih atau tidak dan sebagainya, itu dijarh. Kalau ta'dil itu adalah melihat kelebihan seseorang. Ya, oh ini orangnya seperti ini dan sebagainya. Nah maka untuk bisa sampai kepada ilmu jarh wa ta'dil itu, ya, setiap rawi itu harus diteliti terlebih dahulu. Ya, harus dilihat. Misalkan tadi yang meriwayatkan Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf itu seperti apa orangnya, dicari. Malik bin Anas seperti apa orangnya, dicari. Ya, itu dikumpulkan oleh yang namanya Imam Az-Zahabi. Ya, dalam kitabnya judulnya Siyar Alam An-Nubala. Ya, Siyar Alam An-Nubala. Ya, bukunya versi Arabnya 15 jilid. Ya, bukunya itu satu jilidnya sekitar 400 sampai 500 halaman. Isinya ngapain Pak? Menjelaskan seseorang. Ya, simpulan dijelaskan secara garis lebar, ya, dari awal sampai akhir. Itu cuman satu orang bisa panjang Pak. Dan Imam Az-Zahabi bisa tahu ini lahirnya di mana, tahun berapa, wafatnya tahun berapa, gurunya siapa saja, orang ini baik atau tidak, kira-kira cerdas tidak Pak? Ribuan orang di jarh wa ta'dil sama Imam Az-Zahabi, dan itu baru satu karyanya Imam Az-Zahabi. Masih banyak Pak kitab-kitab yang lain. Satu karya tadi berapa? 15 jilid. Ada terjemahannya versi Indonesia dari 15 jilid, sekarang di versi terjemahannya itu sekitar 32 jilid. Ya, 32 Imam Az-Zahabi. Jadi dari segi rawinya tadi dari hadis tersebut disebutkan Abdullah bin Yusuf siqah mutqin. Siqah hafalannya kuat juga hafalannya. Abdullah bin Malik bin Anas disebutkan al-imam wal hufaz, imam dan hafiz hadis. Ibnu Syihab adalah pakar fikih, ya, faqih. Semua orang sepakat akan kehormatan dan keulumannya. Kemudian Muhammad bin Jabir disebut adalah orang yang siqah. Kemudian Jubair bin Mut'im adalah sahabat Nabi SAW. Jadi ada keterangannya. Kemudian ya, hadis ini tidak sah, ya, tidak ada kedustaan karena hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Selanjutnya ya, kita berbicara tentang hukum hadis sahih, ahkamul hadis sahih. Bagaimana hukumnya hadis sahih? Hadis sahih itu wajib untuk dijadikan landasan dalam beramal. Jadi kalau sudah dikatakan ini hadis sahih, berarti wajib untuk dijadikan landasan dalam beramal. Dan ketika kita mengamalkan hadis sahih itu berpahala. Ya, mengamalkan hadis sahih itu berpahala. Contoh Pak, kita sholat duha. Sholat duha, kemudian kita membaca doa ya Pak ya. Lihat doanya apa Pak sholat duha? Allahumma inna duha aduhauka, gitu ya. Wa bahauka wa jamala jamaluka, dan seterusnya. Biasanya yang familiar di Indonesia doanya itu Pak.
Kenapa Pak? Karena minta rezeki Pak. Isinya minta rezeki kan di situ. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki itu di langit maka turunkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki itu jauh, dekatkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rezeki itu haram, maka halalkan gitu ya. Bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika atini ma ataita ibadaka sholihin. Itu hadis doa yang familiar di Indonesia kalau membahas doa sholat duha. Nah, kalau yang hadis yang sahihnya gimana Pak? Ternyata Rasulullah dalam sholat duha tidak membaca doa itu. Ya, tapi di Indonesia familiarnya yang itu ya Pak. Nah, Rasulullah membacanya apa dalam hadis yang sahih? Di dalam sholat duha Rasulullah membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sudah hafal doanya? Ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alai, dan aku bertobat kepadamu. Faghfir lana, ya Allah ampunilah aku. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha pengampun. Berapa kali Pak dibacanya? Mi'ata marrah, 100 kali. Jadi di duha itu bacanya itu, yaitu yang dilakukan, selalu dilakukan Nabi 100 kali meminta ampunan Pak. Bukan meminta rezeki ya Pak. Bukan meminta rezeki. Makanya gini Pak, ketika kita melaksanakan ibadah itu, terutama sholat duha, hati-hati niatnya ingin dapat rezeki atau dapat apa? Ya harus diluruskan. Karena kalau seseorang itu berniat melakukan ibadah ingin dikasih dunia Pak, dikasih tidak pas sama Allah? Dikasih Pak. Surat Hud, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Seseorang berdoa di dalam sholat duha, beribadah ingin diberi sesuatu, dikasih pasti Pak. Tapi punten di akhirat nggak dapat bagian. Di akhirat kita tidak dapat bagian. Wa malahu fil akhirati min nasib, kata Allah. Berarti gimana Pak? Hati-hati tidak kita dalam beramal. Hati-hati, jangan sampai motivasi kita sholat duha pengen dapat rezeki begitu. Tapi rubah mindsetnya sekarang. Nabi melakukan sholat duha ingin diampuni. Ya, karena kata Nabi SAW, innal abda la yuhramu an rizkihi bisa babi dunubi. Karena seorang hamba itu terhalang mendapatkan rezeki karena apa Pak? Penyebab kita susah dan seret dapat rezeki itu karena dosa-dosa yang membelenggunya. Makanya kata Nabi, sholat duha bisa membuka rezeki kalau apa Pak? Kalau kita sudah diampuni dosanya, maka mintanya ampunan sama Allah, sudah diampuni otomatis rezeki itu akan datang. Berbeda dengan seseorang yang dari awalnya motif ibadahnya sudah pengen dapat rezeki. Maka hati-hati dalam beramal. Jadi kalau sudah dikatakan hadis ini hadis sahih, berarti kita ketika melaksanakannya mendapat apa? Mendapat pahala. Nah, terakhir sebelum ditutup, hadis yang paling sahih tadi adalah hadis Bukhari dan Muslim. Tetapi yang paling kuat adalah Bukhari. Imam Al-Bukhari itu paling kuat hadisnya dibandingkan Muslim. Bahkan disebutkan as-sahih kutubi ba'dal Quran, paling sahih kitab setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari. Jadi derajatnya itu Al-Quran ya, setelah Al-Quran dalam umat Islam itu hazanah umat Islam, setelah yang paling sahih itu Quran, yang kedua adalah Bukhari. Ya, jadi kenapa bisa sampai segitunya Pak? Hadis Bukhari. Nah, kita kan sering ya Pak ya mendengar hadis Bukhari. Karena hadis Bukhari itu kenapa paling kuat? Karena Imam Bukhari itu mempersyaratkan harus iltiqo, harus bertemu Pak. Kalau mau mengambil sanad itu nggak boleh dari siapanya itu mendengarnya dari orang lain, harus Imam Bukhari yang mencari sendiri. Ya,
Ya, harus Imam Bukhari yang mencari sendiri. Jadi datang Pak. Makanya Imam Bukhari itu ya kita sedikit berbicara tentang biografinya beliau. Sebelum kita baca kitab itu Pak, misalkan baca hadis Bukhari, baca dulu biografinya. Ya, Bukhari. Ya. Imam Bukhari nama aslinya siapa Pak? Ada yang tahu Pak? Nama aslinya? Pokoknya mah Bukhari ya. Bukhari itu nama apa Pak? Nama lembur, nama daerah Bukhari. Ya, Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan. Ya, di Uzbekistan ada desa namanya Bukhara. Ya. Makanya Pak, kalau itu berkah ya bagi satu daerah. Kalau ada daerah itu ada ulama, ya. Misalkan ini daerahnya Pak Cibabat. Cibabat itu bisa jadi asal usul seseorang. Banten ada. Banten ya. Imam Bantani. Nawawi Bantani. Minangkabau ada nggak? Ada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ya. Beliau siapa? Ulama Indonesia yang jadi Imam Masjidil Haram. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi daerah itu bisa jadi berkah gara-gara ada ulama di situ. Nah, Bukhari itu adalah nama asal atau nama daerah dari satu tempat. Bukhara. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, ya, bin Mughirah bin Barzibah. Ya. Siapa aja tadi Pak? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah. Ya, tinggalnya di daerah Bukhari. Kenapa akhirnya disebutnya namanya Imam Al-Bukhari? Bukhari ya, lahir dari keluarga, ayahnya itu siapa Pak? Muhammad bin Ismail. Ayahnya itu Ismail, tapi bukan Nabi Ismail ya. Ya, namanya ayahnya adalah Ismail. Ayahnya itu adalah seorang ahli hadis Pak. Ayahnya itu adalah ahli hadis. Jadi buah tidak buah tidak jauh, apa namanya paribasa itu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau misalkan anak ingin jadi ahli hadis, bapak juga harus jadi ahli hadis dulu. Nah, bapaknya ahli hadis, Bukhari jadi ahli hadis, tapi tidak banyak meriwayatkan hadis. Dan bapaknya itu Pak termasuk orang yang kaya begitu, Imam Bukhari itu. Bapaknya termasuk orang yang kaya. Akan tetapi memang bapaknya itu, ayahnya itu nanti wafat di usia Bukhari kecil. Jadi Imam Bukhari ketika kecil bapaknya wafat Pak, sehingga menjadi yatim di masa kecilnya. Makanya Imam Bukhari itu ketika kecil, Imam Bukhari itu pernah punya sakit ya Pak ya. Sakitnya apa Pak tahu nggak Imam Bukhari? Imam Bukhari ketika kecil itu buta, tidak bisa melihat Imam Bukhari itu ketika kecilnya. Akhirnya apa yang dilakukan karena Imam Bukhari ini buta, sedangkan ibunya ingin Bukhari itu menuntut ilmu, menghafalkan Quran, kan harus bisa melihat ya Pak ya. Makanya ibunya berdoa. Setiap malam ibunya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah penglihatannya Bukhari, kembalikanlah penglihatannya anakku ya Allah. Sampai satu ketika istrinya, ibunya itu adalah ibu yang salih, selalu mendoakan anaknya. Apa yang terjadi malam-malam ya, suatu malam ibunya mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian akhirnya ibunya mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan ya, bawalah cahaya ini berikan kepada Ismail. Bawalah cahaya ini berikan kepada siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Akhirnya apa yang terjadi ketika tidur Imam Bukhari, kemudian ada cahaya masuk ke matanya. Kemudian akhirnya Imam Bukhari ketika membuka mata lari-lari ke ibunya seraya mengatakan, wahai ibu, saya bisa melihat. Jadi Imam Bukhari bisa melihat wasilah siapa Pak? Doa dari ibu. Maka ibu ya, di sini para ibu ya banyak-banyak berdoa untuk anak. Selevel Imam Bukhari saja yang sudah buta bisa melihat kembali wasilah doa dari siapa? Dari ibu. Itu dahsyatnya doa seorang ibu. Setelah itu akhirnya bisa melihat kembali. Setelah bisa melihat kembali, berazam
ya ingin menghafalkan Al-Quran sehingga di usia 7 tahun hafal Al-Quran. Ya usia kecil, ya ini dibawa sama ibunya pergi ke Mekah Pak, untuk belajar menuntut ilmu di Mekah, karena pada saat itu pusatnya ilmu itu ada di Mekah. Sehingga kata Imam Bukhari, aku menghabiskan ya setiap bulan, ya kayak tadi ayatnya meninggalkan harta yang banyak, dia Imam Bukhari ya menghabiskan setiap bulan itu sekitar 500 dirham. 500 dirham itu zaman sekarang itu satu dirham itu 4.500, sekitar 2 jutaan. 2 jutaan zaman sekarang, besar tidak Pak? Besar. Untuk selevel anak kecil. Anak kecil jajannya 2 juta. 2 jutanya untuk apa? Beli buku, ya, beli kitab. Makanya memang untuk mendapatkan ilmu itu butuh investasi yang besar ya. Jangan lihat aja Bukhari sukses dan sebagainya, lihat perjuangan Imam Bukhari ya dalam mengalirkan ya jariahnya dalam berkorbannya dari segi harta, itu ya sangat luar biasa. Imam Bukhari ini penuntut ilmu dan sebagainya, belajar hadis dan sebagainya, dihafalkan hadis itu, sehingga yang dihafal oleh Imam Bukhari yang sahihnya saja ada 100.000 hadis. Hafal 100.000 hadis. Yang tidak sahihnya ada 200.000 hadis. Jadi Imam Bukhari itu hafal sekitaran 300.000. Itu yang diketahuinya ya Pak ya. Karena nanti di dalam kitab Al-Jami kata Imam Bukhari, saya ketika menuliskan kitab Al-Jami Sahih Bukhari itu tidak memasukkan semua hadis sahih. Jadi yang hadis yang sahih ada 100.000 nggak dimasukin semua. Alasannya kenapa Pak? Karena supaya kitabnya nggak terlalu tebal. Kalau ditulisin semua bakalan tebal sekali kitabnya, makanya diringkas sama Imam Al-Bukhari. Masya Allah, itu akibat kecerdasan ya dari Imam Al-Bukhari. Nah ini yang bisa kita pelajari, sehingga tadi hadis yang sahih yang diriwayatkan hari ini yang ada adalah hadis sahih Bukhari yang paling pertama, kedua adalah Muslim, Bukhari dan Muslim, sehingga nanti dikenal sebagai sahihain ya, dua sahih, pertama adalah Bukhari dan kedua adalah Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini berkaitan dengan hadis sahih. Insyaallah kita bulan depan ya melanjutkan pembahasan tentang mengenai kitab-kitab hadis ya, ada Mustadrak ya, Mustadrak Al-Hakim, kemudian Sahih Uzaimah dan Sahih Ibnu Hibban ya. Yang sering terdengar hari ini adalah Sahih Ibnu Hibban ya, selain Bukhari Muslim ya. Nanti insyaallah kita akan pelajari pada